Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ma'syara muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, puji syukur kehadiratnya atas segala limpahan nikmatnya pada kita semua, terutama sekali nikmat iman, Islam, sehat afiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan juga umatnya yang istiqomah sampai akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah, umat Islam memahami dengan baik kalau sholat itu wajib, zakat wajib, puasa wajib, berhaji wajib bagi yang sudah mampu. Tapi tidak semua orang Islam memahami kalau ini menjadi satu kewajiban. Perintah kebaikan, cegah kemungkaran. Perintah kebaikan, cegah kemungkaran juga wajib bagi setiap individu umat Islam. Hadirin, amar ma'ruf di sini artinya adalah perintah kebaikan. Amar ma'ruf, perintah kebaikan, nahi mungkar artinya cegah kemungkaran. Nah, hadirin, jadi kita memahami sholat wajib, puasa wajib, zakat wajib, tapi kita tidak memahami perintah kebaikan, nahi mungkar juga wajib. Inilah yang menjadi satu kebaikan umat Islam ini, ya, yang menjadi pujian Allah Ta'ala. Kuntum khaira ummatin, contohnya dalam Ali Imran pada ini kan Allah puji ini kita semua umat Islam. Tentunya ayat ini adalah bagi para sahabat, ya, dan kalau kita mau mendapatkan kebaikan itu, ikutilah cara sahabat. Ali Imran 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan, yang diciptakan oleh Allah, linnas, untuk seluruh manusia. Jadi hadirin, tidak sah
tidak sempurna menjadi umat Nabi kalau dia cuma mau enak, sholat sendiri, ibadah sendiri, masuk surga sendiri. Inilah satu kekhususan umat Islam Nabi Muhammad ini. Kita diperintahkan juga untuk memikirkan orang lain supaya mereka juga selamat dunia akhir. Kalau dari sini saja bagaimana kita mau menyakiti orang non-muslim, bagaimana kita mau menyakiti mereka. Mereka aja kita pikirkan supaya masuk surga. Kuntum khaira ummah. Kalian sebaik-baik umat, kata Allah. Apa lihat? Bukannya sholat, bukannya puasa, bukannya zakat. Menjadi kebaikan umatnya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baik umat, sebaik-baik golongan, sebaik-baik kelompok manusia, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan oleh Allah untuk seluruh manusia. Kalian diciptakan untuk kebaikan bagi orang-orang lain. Apa? Kerjanya apa? Ta'muruna bil ma'ruf, perintahkan kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan cegah perbuatan mungkar. Terakhir baru tuh wa tu'minuna billah, kemudian kalian beriman kepada Allah. Kenapa enggak beriman dulu? Kenapa enggak disebut beriman dulu? Karena dengan kita perintah kebaikan, cegah kemungkaran, iman akan menjadi baik. Dengan cegah perintah kebaikan, cegah kemungkaran, iman akan menjadi kuat dengan saling ajak mengajak ini. Ya, hadirin. Makanya sekarang perkara yang ma'ruf, apa sih ma'ruf itu? Ma'ruf apa, Pak? Perbuatan yang diridhoi Allah. Kalau mungkar, kebalikannya. Perbuatan yang dibenci oleh Allah. Ya. Makanya Bani Israel dilaknat itu. Gara-gara ada orang bermaksiat, didiemin aja. Ya, dia ibadah untuk diri sendiri aja. Ini harus dipahami dengan baik ini. Contohnya, ada satu ayat yang Allah katakan itu, Allah firmankan, kata-kata pembukanya itu lu'ina, dilaknat. Ucapannya aja firman Allah udah dilaknat. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dilaknat mereka. Ya, karena dinasehatin sama Nabi Daud, Nabi Isa enggak guguh istilahnya. Ya, enggak gubris. Itu ayatnya ada dalam Al-Maidah surat kelima. Ini coba kita buka. Ya, ayatnya ini dibuka oleh Allah dengan dilaknat. Nih, lu'inal ladzina kafaru, dilaknat oleh Allah alladzina kafaru, orang-orang kafir, min bani Israel, dari golongan Bani Israel, ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, karena ajakan nasihat daripada Nabi Daud dan Nabi Isa bin Maryam, yaitu tidak digubris, tidak diindahkan. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Itu disebabkan karena mereka bermaksiat dan juga mereka adalah ya'tadun, melampaui batas. Apa melampaui batasnya? Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka itu semuanya tidak saling mencegah.
an munkarin, dari perbuatan dosa. Udah biarin aja lah, yang penting kita baik. Fa'alu, yang mereka kerjakan. La bi'sa ma kanu yaf'alun, betapa buruknya apa yang mereka lakukan kayak begitu. Kalau kita enggak, ada step-stepnya, ada trik-triknya, ada langkah-langkahnya. Ya, Pak Ustadz, tapi kan ayatnya dalam Ali Imran 104, Allah firmankan cuma sebagian aja tuh yang mesti berdakwah, perintah kebaikan, cegah kemungkaran. Itu mah para ulama aja dah, para ajengan, para kiai, para ustadz. Orang awamnya enggak. Memang, hadirin, dalam Ali Imran 104, Allah berfirman di sini, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, dan hendaklah ada sekelompok umat, sebagian umat dari kalian, yad'un, yang mengajak, il khairi, kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mereka memerintahkan kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka mencegah dari perbuatan dosa. Wa ulaika humul muflihun, itulah mereka yang orang berbahagia. Lihat, Allah sebutkan cuma minkum, sebagian ini. Hadirin, dijawab oleh Imam Ibnu Katsir, ayat ini memang khususnya untuk para ulama, para ahli hadis, para mujahidin, tetapi tidak menutup kemungkinan wajib bagi setiap umat Islam yang sudah akil baligh untuk perintah kebaikan, cegah kemungkaran. Karena beliau bawakan satu hadisnya, nih coba saya bawakan fatwanya Imam Ibnu Katsir. Nih, ketika Allah berfirman wal takum minkum ummatun, ini kan yang wajib cuma sebagian saja. Wal takum minkum, ini untuk para ulama lah, para perawi hadis, ya, para ruwat, perawi hadis, mujahidin, para ulama. Kita mah orang awam enggak wajib untuk perintah kebaikan, cegah kemungkaran, tidak. Akhirnya Imam Ibnu Katsir berkata, wa in kana dzalika wajiban, sekalipun demikian tetap dia adalah merupakan satu kewajiban ala kulli fardin minal ummah, ke atas setiap individu dari umat Islam, wajib perintah kebaikan, cegah kemungkaran, berdasarkan kama sabata fi sahihi Muslim, sebagaimana telah tetap dalam hadis sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, man ra'a minkum munkara, siapa di antara kalian yang melihat perbuatan dosa, perbuatan jahat, perbuatan yang durhaka, perbuatan yang melanggar syariat, falyughayyirhu biyadihi, kata Nabi, wajib kamu rubah dengan tanganmu. Ini untuk semua umat Islam. Makanya kondisi mencegah kemungkaran, perintah kebaikan itu sangat fleksibel dan sangat menyeluruh. Nggak mesti pakai standar udah lulusan S1 fakultas hadis gitu, nggak. Pokoknya kalau dia orang Islam, sudah akil balik, mesti perintah kebaikan, cegah kemungkaran semampunya. Contohnya ini, kata Nabi, siapa yang melihat di antara kalian kemungkaran, rubah dengan tangan. Allah, maksud saya, Rasul tidak katakan hancurkan dengan tanganmu, bukan. Rusak dengan tangan, bukan. Tapi rubah. Rubah dari perbuatan dosa menjadi perbuatan taat. Dari amal toleh menuju amal soleh. Dari perbuatan maksiat kepada taat. Nah, contohnya hadirin, kalau kamu melihat kemungkaran, maka rubah dengan tanganmu. Tangan ini juga bisa diartikan kekuasaan.
Yang kedua, langkah keduanya, fa illam yastati', kalau dia tidak mampu, kalau seorang muslim tidak mampu merubah kemaksiatan dengan tangannya, dengan kekuasaannya, fa bilisani, maka dengan ucapan, dengan nasihat, jangan berbuat seperti itu. Itu pun nggak mampu, karena dia takutlah, ya, mungkin jiwanya terancam kalau dia ngomong begitu di hadapan orang-orang yang sedang mabok-mabok gitu. Kata Nabi, kalau dia dengan tangan nggak mampu, dengan kekuasaannya, dengan tangannya dia rubah nggak bisa, dengan lisan, dengan ucapan. Kalau itu nggak bisa juga, dengan, kata Nabi, fa in lam yastati' fa biqalbi. Kalau tidak mampu dengan tangan dan dengan lisan, dengan ucapan, maka dengan hati. Dengan hati maksudnya apa? Benci dalam hati terhadap perbuatan dosa itu. Benci dengan hati akan perbuatan dosa itu dan mendoakan. Karena merubah dengan hati, benci dulu, enggak setuju dulu, kemudian baru mendoakan supaya berubah. Ini pun orang Islam yang punya risau dengan hatinya terhadap kemaksiatan yang terjadi. Kata Nabi, wadzalika ad'aful iman, itulah iman yang paling lemah. Qurannya fasih, hadisnya sahih, imannya ngempleh gitu. Kata orang Betawi Babelan itu. Hadisnya, Qurannya fasih, hadisnya sahih, imannya ngempleh. Nggak berani dia untuk bicara. Ya udah, benci aja dalam hati. Orang yang benci dengan kemaksiatan, kata Nabi, itu iman yang paling lemah. Dan orang yang nggak ada rasa benci terhadap kemaksiatan, walaysa wara'a dzalika minal iman habbatu khardalin, orang Islam yang nggak punya risau terhadap dosa dan kemaksiatan yang terjadi, dia tidak punya iman sebesar biji sawi pun. Baik, saya minum dulu ya Pak, keburu dingin. Allahu Akbar ya. Di rumah saya nggak pernah minum teh begini, tapi kalau dibuatin orang enak ya Pak. Iya, saya nggak pernah buat teh kayak gini di rumah, tapi kalau dibuatin kok enak gitu ya. Aneh memang. Ini buatan orang-orang soleh ini. Hadirin, coba saya tuliskan nih biar jelas. Jadi ketika kemungkaran terjadi, perbuatan tidak baik terjadi, ada 3 langkah wajibnya itu. Yang pertama, rubah dengan tangan. Boleh diartikan kekuasaan. Saya dulu pernah berjalan di Volker, Tanjung Priok, karena rumah saya di situ, di Sunternya. Lagi jalan sendirian. Di pojokan sana ada anak-anak muda, badannya besar-besar, tatonya seabrek-abrek, lagi minum-minum. Kata Nabi, kamu lihat perbuatan dosa, rubah dengan tanganmu. Coba kalau saya ambil botolnya, kira-kira saya dikemplang nggak? Nyari penyakit loh. Rubah dengan tanganmu, dengan kekuasaan. Nggak mampu, saya bukan RT, bukan RW. Nah, kalau yang lewat situ Pak RW, Pak Lurah, Camat, Presiden, melihat kemaksiatan, dia punya apa? Punya kekuasaan, panggil polisi, panggil aparat, panggil Satpol PP. Bisa itu merubah itu. Ya, atau Pak RT-nya lah, tingkat Pak RT. Pak RT panggil warga. Saya RT di sini. Kamu jangan berbuat kayak begini di lingkungan kami. Begitu kan? Bayangin Pak, bayangkan kalau di sini ada yang ngontrak. Ya, 5 wanita ngontrak di sini. Terus laki-laki setiap hari motornya ganti-ganti gitu. Apa Anda merasa nyaman? Terutama Pak RT-nya di lingkungan itu. Ini kok sekarang motornya Satria, besok Honda, besok Supra gitu. Jangan-jangan dia buka bisnis gituan kan begitu. Itu wajib diapain? Cegah. Nah,
Contoh rubah dengan tangan yang paling gampang, kita bangunin anak kita pagi hari, sholat subuh. Nah, sudah jam 5:15, belum bangun juga. Sudah jam 5:30, kita suami, kita kepala keluarga, kita seorang ayah. Bangunin tuh anak pelan-pelan, cipratin air, bangun. Itu namanya kekuasaan. Coba kalau anak orang lain Anda cipratin gitu, kira-kira gimana? Punya kekuasaan nggak kita? Tidak. Tapi kalau anak kita, kekuasaan kita, wilayah kita. Gitu. Jadi hadis ini diamalkan sampai di rumah tangga kita. Kalau anak kita udah jam 5:30 subuh belum bangun juga, kita bangunin, nak, kapan kamu mau sholatnya? Ini keburu isyraq, keburu matahari terbit. Itu harus ada fikir kayak gitu, hadirin. Ya, harus ada fikir kayak gitu. Itulah sejatinya umat Nabi menjadi umat terbaik nih gara-gara pekerjaan ini. Oke, sekarang kata Nabi, kalau nggak mampu juga dengan tangan, karena tadi saya lewat sendirian, anak muda lagi minuman keras di Volker Tanjung Priok itu dulu contohnya. Iya, saya ngalamin. Sampai ada orang tua yang datang ke sana, dia melarang itu, malah diguyur sama air whiskinya itu, Pak. Kepalanya diguyur. Kata orang tua itu, nah, saya menangis bukan karena takut kalian guyur saya, siram saya dengan air whisky ini. Tetapi saya menangis, saya mengingat engkau nanti akan diguyur dengan api neraka oleh Allah. Kaget tuh anak-anak mudanya dibilang gitu. Kan orang tua itu ada yang mencegah itu. Tapi diguyur, Pak, disiramin. Si orang tua menangis. Ya, dia bilang, saya menangis bukan karena takut sama kalian. Tapi saya menangis mengingat bagaimana nanti kamu akan diguyur dengan api neraka oleh Allah. Kaget juga anak-anak muda itu. Hadirin, dengan tangan nggak bisa nih contohnya tadi saya. Maka dengan nasihat, rubah dengan lisan. Atau nasihat, bang, jangan minum minuman bang. Kira-kira berani nggak saya, Pak? Saya sendiri, mereka 10 orang. Bang, apaan lu kan gitu? Nggak berani juga. Contohnya begitu. Nggak berani saya sendiri nggak berani. Akhirnya turun kepada langkah yang ketiga, yaitu rubah dengan hati. Rubah dengan hati ini artinya adalah benci dan mendoakan. Ya Allah, betapa mulianya hati orang beriman, betapa hebatnya ajaran Nabi Muhammad. Orang yang berbuat dosa pun, kalau kita nggak bisa menyadarkan dengan tangan, dengan lisan, tetap kita doakan, ya Allah, kasihani mereka, ya Allah, kasih hidayah. Ini ajaran agama apa yang kayak gini, hadirin? Begitu indahnya. Sampai orang lain kita selipkan nama mereka dalam doa-doa yang sangat, yang sakral buat kita. Pak, kalau kita sebutin nama orang, kita doain, itu namanya tuh sudah hebat sekali, hadirin. Ada fikir untuk kebaikan orang lain. Makanya tadi di awal saya bilang, jangan kita jadi orang yang mau masuk surga sendiri, egois namanya. Masuk surga bareng-bareng, pikirkan orang lain, doakan orang lain. Baik, sempurnanya doa, ini saya tafsirkan yang saya jelaskan yang ketiga. Rubah dengan hati, artinya benci terhadap kemaksiatan itu dan juga mendoakan. Makanya hebatnya orang Islam itu, hadirin, doa-doa kita sempurnanya itu ada 5. Yang pertama, doa untuk diri dan keluarga. Yang kedua, doa untuk orang tua. Yang ketiga, ini doa doang. Bentar, mau dikebawahin dulu. Ya, yang ketiga, doa untuk ulama-ulama kita. Yang keempat, doa untuk kaum muslimin. Mana sih?
seluruh dunia. Yang kelima, doa untuk orang kafir supaya dapat hidayah. Apa enggak indah ajaran kayak gini? Ya. Ataupun di sini juga pelaku maksiat. Hadirin, orang kafir bermaksiat nggak? Saya mau tanya dulu Pak. Orang kafir melakukan maksiat nggak? Berapa lama sehari? Orang yang tidak beriman kepada Allah berarti dia tidak mengakui ketuhanan Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan orang ini adalah dibenci oleh Allah, berarti dia melakukan dosa 24 jam. Makanya banyak ayat menyatakan orang mati dalam keadaan tidak mengakui aku sebagai Tuhan, kata Allah, nggak bakal masuk surga. Berarti orang kayak gini dosanya 24 jam. Orang pendosa 24 jam Pak, seketika kalau dia mati nih, orang-orang kafir ini, non muslim ini, kalau dia mati itu nerakanya selama-lamanya. Makanya dipikirkan juga oleh umat Islam, ya Allah kasih hidayah untuk mereka. Ajaran apa Pak? Jangankan kita mau ngebully mereka, mau nyakiti mereka di medsos, mencaci maki, kalian tuh kami doakan supaya dapat ridho Allah, dapat hidayah. Indahnya ajaran Islam. Baik, hadirin, jadi ini sebuah kewajiban bagi kita semua, ya, supaya kita ada perintah kebaikan dan cegah kemungkaran. Nah, sekarang ya hadirin, sekarang contohnya bahwa kalau ada orang yang dia satu komunitas nih, satu masyarakat, orang-orang solehnya banyak, satu kampung ada orang-orang soleh, rajin tahajud, puasa, yang di kampung itu juga ada orang-orang yang mabok-mabokan, orang-orang judi, tetapi yang solehnya ini sabodok teing gitu, nggak peduli. Maka kalau terkena musibah dan malapetaka, kata Rasul, akan terkena kesemuanya itu, bukan cuma kepada pelaku dosa dan maksiat itu. Ingat nggak ceramah Kiai Haji Zainuddin MZ dengan logat Betawinya itu? Lu yang main judi, lu yang zina, lu yang minum-minuman, tapi kalau musibah datang kena ke kita juga goblok, kan gitu. Itu kan ceramahnya kayak Zainuddin MZ gitu. Pernah dengar gak dulu gitu dengan logat Betawi beliau? Itu betul diambil dari hadis Ibunda Maimunah ataupun salah seorang istri baginda Rasul. Ya Rasul, ya, apakah kita akan terkena musibah juga? Wa fina sholihun, padahal kita banyak orang-orang solehnya. Nih kita tampilkan dulu hadisnya. Nih beliau berkata, ya, Bunda Zainab, maksud saya Zainab binti Jahshin, bukan, tadi saya bilang apa, Maimunah, bukan Maimunah, ternyata Zainab. Hadirin, Zainab ini satu-satunya istri Rasul yang dinikahkan tanpa ayahnya. Yang nikahkan ini Allah langsung. Hebat ya. Dalam surat Al-Ahzab ayat saya mau bicara Zainab dulu nih, karena beliau satu-satunya istri Rasul. Makanya setelah beliau diturunkan ayat ini, beliau bilang sama Aisyah, sama Hafsah, sama Maimunah, sama Juwairiyah, sama yang lain, beliau berkata, Aisyah, Hafsah, Maimunah, semuanya kalian itu dinikahkan sama bapak-bapak kalian. Aku langsung dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayatnya dalam surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab ayatnya ke-37 atau 36. Gitu ya. Coba nih kita buka nih.
falamma qada Zaidun minha watara zawajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina haraj fi azwaji ad'iyaihim idza qadaw minhunna watara wa kana amrullahi maf'ula. Oh, enggak ada sih. Ini betul ayat 37 surat Al-Ahzab. Ya. Allah berfirman, tuh, falamma dari pertengahannya, falamma qada Zaidun minha watara, dan tatkala Zaid, satu-satunya nama orang sahabat yang ada dalam Al-Quran ini dia. Dalam ayat ini Zaidun, dan tatkala Zaidun sudah menceraikan minha, istrinya Zainab, terjadi ketidakcocokan antara Zaidun, anak angkatnya Rasul, dengan Zainab, diceraikan, selesai. Allah firmankan, zawajnakaha, kami nikahkan Zainab dengan kamu wahai Nabi Muhammad. Jadi nikahnya Zainab, hadis yang sedang kita bahas ini tentang amar ma'ruf nahi munkar, satu-satunya istri Rasul yang dinikahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini juga merupakan satu-satunya ayat yang nama sahabat Nabi disebut Zaidun. Gitu. Baik. Nah, kita lihat nih hadisnya. Dari Bunda Zainab binti Jahsyin radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha, Nabi datang kepadanya ya sambil berkata, la ilaha illallah wailul lil Arab, tiada Tuhan selain Allah, celakalah bagi orang Arab, min syarrin qad iqtarab, dari keburukan yang sudah sangat dekat, futihal yauma radmi Ya'jud wa Ma'jud, tembok besar kaum Ya'jud wa Ma'jud di daerah Rusia sana sudah berlubang segini pada zaman Nabi, tapi sekarang sudah 1400 tahun karena dia terbuat daripada apa? Besi, timah, sehingga susah sekali mereka untuk dibongkarnya. Yang tembok itu dibuat sama Raja Iskandar Zulkarnain dalam surat apa? Al-Kahfi. Wa yas'alunaka 'andil qarnain, gitu kan. Nah, hadirin, akhirnya Nabi menginikan jarinya begini nih. Temboknya udah terbuka segini. Sekarang sudah 1400 tahun, mungkin baru segini gitu ya. Makanya belum bisa keluar. Tapi nanti akhir zaman Ya'jud wa Ma'jud akan apa? Keluar. Setiap orang yang ditemui dibunuh, dikerjain, dimusuhi, dan mereka ini sangat kanibal. Ya. Akhirnya faqultu, aku berkata, ya Rasulullah, ini yang jadi pembahasan kita. Wahai Rasulullah, anahlik, apakah kita akan terkena musibah juga? Wa finas salihun, sedangkan di tengah-tengah kita ada orang-orang solehnya, ada orang-orang yang rajin baca Al-Quran, ada orang-orang yang rajin tahajud, ada orang yang rajin puasa sunnah. Apakah kita kena musibah juga ya Rasul? Di tengah-tengah banyak orang soleh. Kata Nabi, na'am, iya, kalian semua akan terkena musibah, malapetaka, bencana, idza kathural khobas, kalau kemaksiatan, kemungkaran merajalela, tetapi tidak ada yang mencegahnya, kata Rasul. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Gitu. Nah, makanya ini penting hadirin, ya, kita pahami di mana saja kita berada, ruang lingkupnya sangat fleksibel. Anda berada di jalan, Anda berada di kantor, Anda berada di rumah, Anda berada di lingkungan Anda sendiri, ini bisa berlaku kapan saja, amar ma'ruf nahi munkar. Ya, contohnya kalau kita di kantor, ada teman-teman sekantor, seruangan kita, sholat enggak, apa enggak, kita ajak dengan lemah lembut, jangan bosan. Mas, sholat yuk. Gitu. Makanya dengan cara, kalau kita lakukan ini amar ma'ruf nahi munkar, hadirin, nanti di akhirat akan ada orang berpahala 1000 bangun masjid, 1000 haji dan umroh,
1000 hafal Quran, ya, 1000 puasa sunnah, ada orang berpahala 1000 tahajud. Akhirnya dia keheranan di akhirat ketika sudah diberitahukan oleh Allah, Pak, kamu punya pahala nih 1000 bangun masjid, 1000 umroh, 1000 haji, 1000 hafal Quran. Dia heran, ih, dari mana ya Allah? Boro-boro pergi haji, corona ya Allah, tertunda kan gitu. Boro-boro puasa sampai 1000 kali, boro-boro bangun masjid, bangun musola aja. Maka Allah buka catatan amal kita di dunia ini loh. Dulu ketika masih tinggal di Wisma Asri, kamu sering ajak-ajak orang, kamu ke masjid, kamu juga ajak orang, kamu bertobat, kamu juga ajak orang bertobat. Itu lihat orang-orang yang bertobat dengan ajakan kamu, akhirnya mereka pergi haji, pahalanya untuk kamu. Mereka bangun masjid, pahalanya untuk kamu. Mereka tahajud, pahalanya untuk kamu. Dibuka catatan amalnya. Ini karena kamu mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar. Boleh dikatakan ini MLM-nya amal soleh yang tidak akan merugi. Gitu. Hadirin, contohnya gini, saya perintah kebaikan nih. Coba Pak, kita ucapin subhanallah Pak. Subhanallah. Dalam hadis Imam Tirmidzi derajatnya hasan, siapa yang ngucapin subhanallah, Allah kasih 1 pohon korma di surga. Karena saya yang merintahin, saya dapat sekebon. Anda dapat cuma satu-satu, karena saya ngajak, saya dapat 1 kebun. Bisa dipaham? Itu hebatnya perintah kebaikan, cegah kemudaratan. Tapi kitanya sendiri harus mengamal, jangan nggak ngamalin. Itu nanti terkena ancaman dalam sudah adzan ini. Sudah kan? 1 ayat lagi ya. Kalau kita nggak ngamalin, terkena dalam surat As-Saff ayat kedua, ketiga. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Tuh pada hafal kan? Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Orang-orang beriman, lima taqulun. Kenapa kalian kenapa kalian berkata malah taf'alun? Kenapa kalian mengajak orang, kamu sendiri nggak ngerjain? Kabura maqtan, teramat besarlah kemurkaannya di sisi Allah, indallah antaqulu, ketika kamu berkata malah taf'alun, kamu juga nggak mengerjakan. Jangan begitu. Tapi kitanya sudah mengerjakan, baru ajak orang lain. Cuma nggak bisa dijadikan alasan juga. Nggak bisa saya ustadz ngajak orang lain, saya belum suci. Nggak boleh gitu juga. Tetap semangat untuk beramal soleh, tetap menjalankan 1 kewajiban ini semampu kita, di mana lingkungan kita berada. Ini saja yang dapat kami sampaikan, dan kekurangan dimaafkan. Semoga Allah Ta'ala terima daripada amal-amal kita, diberikan kekuatan kita untuk mengamalkan dengan apa yang telah kita pelajari. Al-afu minkum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.